Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita di dalam kebersamaan kita beribadah pada Minggu 24 Mei 2020. Pemberita firman Tuhan pada Minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Jonathan Panjaitan SPDK. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya, hadir di tengah persekutuan tempat kediaman rumah masing-masing jemaat. Marilah kita sambut dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi, menikmati kasih. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Biar jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Nas pembimbing kita di Minggu pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat ke-13. Filipi 4 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat yang terkasih, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan.
kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih, dengan sikap duduk tegak sempurna, bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia dan gereja segala abad, marilah kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama mengatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memasuki persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian persembahan. Terima kasih Tuhan.
kasih kepadamu, karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas limpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Jemaat kita bernyanyi indah bersamamu. Mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami bertata di surga, Allah yang kami sembah melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah kami rayakan, yang telah kami kenangkan
hari kenaikannya pada Kamis kemarin. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, di minggu-minggu Trinitas, minggu-minggu penantian Roh Kudus-Mu Bapa, kami minta lawatan kuasa-Mu Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Biar Tuhan yang bersabar berbicara melalui hamba-Mu kepada seluruh jemaat-Mu GKWI Sada Cipinang Melayu di rumahnya masing-masing. Berkati tutur kata hamba-Mu. Biar firman yang hamba sampaikan berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarnya di rumah mereka masing-masing. Bersabdalah Engkau Yesus Kristus, karena kami anak-anak-Mu telah siap dengar firman Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di Minggu Trinitas atau Minggu Penantian Roh Kudus terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba semuanya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, yang merenungkannya hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Terpujilah nama Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita sudah masuk ke Minggu Trinitas atau Minggu Penantian Roh Kudus. Pada Kamis kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan 7 minggu ke depan, atau seminggu ke depan lagi, 7 hari ke depan, kita akan merayakan hari Pentakosta.
Dan firman Tuhan saat ini yang kita telah baca, kita akan landaskan dengan tema dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Jemaat terkasih Yesus Kristus GKSAD Cipinang Melayu, ini merupakan sebuah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini merupakan sebuah doa yang sangat indah yang diberikan Tuhan Yesus, Sang Guru, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengikuti Dia, orang-orang yang berjuang bersama-sama Dia dalam pelayanannya selama ini. Makanya bagaimana kita baca tadi di ayat 1 sampai 11, ini merupakan sebuah doa. Karena tahu bahwa Tuhan Yesus sudah waktunya. Dia harus kembali. Dia harus pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Seperti halnya kita orang-orang perantauan atau kita orang-orang yang dari perkampungan. Terkadang pasti kita memberikan wejangan kepada anak-anak kita. Apalagi orang-orang Batak dulu, opung-opung kita atau orang-orang tua kita yang dulu, yang masih ingat tanah kelahirannya. Ketika ingin meninggal pasti dia bilang, nanti bawalah mayat saya atau jenazah saya kembali ke hutan, kembali ke kampung, kembali ke tanah kelahiran saya, biar saya kembali ke sana untuk dikuburkan. Di sini juga Tuhan Yesus, Dia sudah tahu waktunya ini tiba. Dia harus kembali ke rumah Bapa di surga. Maka dia berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Artinya dia sadar bahwa inilah waktunya sudah tiba, bahwa dia akan dipermuliakan, dia akan dikeluk-kelukan, dan dia akan menentukan atau membuatkan setiap perbuatan itu dilakukan. Artinya dia benar-benar akan melakukan segala sesuatunya. Maka Yesus Kristus ketika dia berkata, sudah tiba waktunya anakmu akan dipermuliakan. Kalau kita lihat ini merupakan perjalanan sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Bagaimana sebelum dia masuk ke kota Yerusalem, dia akan dikelukkan. Orang-orang akan berjanji bersorak-sorak. Jalannya akan diberikan tahun palem. Setiap orang mengikutinya akan menari-nari. Bahkan ketika nanti dia di atas kayu salib, Allah Bapa sendiri mempermuliakan dia dengan sebuah kejadian yang dahsyat. Kubur terbelah dua, bumi gelap gulita. Bahkan ketika kebangkitan Tuhan Yesus masih dipermuliakan, kuburnya terbuka. Bahkan sampai kenaikannya, Yesus dipermuliakan oleh para malaikat. Artinya disinilah Tuhan Yesus sudah waktunya untuk kembali ke rumah Bapa. Makanya dia berdoa kepada Bapa Yesus, Bapa surga, supaya mereka menjadi milik Kristus, menjadi milik Allah Bapa, menjadi milik kerajaan surga, penghuni kerajaan surga. Maka disinilah Yesus Kristus berdoa. Dari ayat 1 sebentar kita membaca tadi, bagaimana dia berkata, sama seperti yang Kau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula lah Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Artinya Tuhan menginginkan kita tidak mati kekal. Tuhan tidak menginginkan kita jatuh ke dalam jurang kematian kekal. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita sebagai anak-anaknya, yaitu adalah mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang di surgawi, bersama-sama Dia, bernyanyi, melakukan perjamuan bersama-sama satu meja. Artinya itu yang Tuhan inginkan, supaya manusia yang telah diberikan, manusia yang telah percaya, manusia yang telah ditetapkan sebagai anak Allah, tidak mengalami kematian kekal.
Makanya ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, Yesus Kristus menghancurkan kematian kekal itu, supaya kita sebagai anak-anaknya tidak mengalami kematian. Yesus Kristus telah menang dengan kematiannya kekal itu. Tuhan Yesus telah menghancurkan kematian kekal. Dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Dan kita sebagai anak-anaknya sudah dibawa kepada kehidupan kekal. Maka ayat ketiga dia bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah mengenal siapa itu Yesus Kristus. Bukan saja mengenal lagi, kita sudah menganggap Yesus Kristus adalah sahabat kita, teman kita. Beberapa minggu kita sudah bersama-sama, walaupun kita beribadah dalam rumah masing-masing, kita tidak merasa kekurangan, kita tidak merasa ditinggalkan, karena kita menganggap Yesus bukan cuma sebagai Tuhan saja, tetapi sebagai sahabat. Sahabat dalam suka dan duka, sahabat dalam penderitaan, sahabat dalam krisis saat ini, yaitu COVID-19. Dia merupakan sahabat kita. Makanya ada anak kecil lakukan sekolah minggu, Yesus adalah sahabatku. Artinya ketika kita bilang Yesus adalah sahabat kita, kita sudah mengenal siapa Bapa kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang pencipta langit dan bumi, yang turun ke dunia ini, yang mau berkorban, yang mau merelakan dirinya untuk memutus serangan dosa, serangan maut, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Bapa. Oleh karena itulah kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita menganggap Allah kita tidak Allah hidup. Kita bersyukur. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita memiliki Allah yang hidup. Saudara-saudara kita sebenarnya masih mencari Allahnya. Mereka tidak memiliki Allah yang hidup. Karena kenapa? Karena mereka masih mendoakan Tuhannya, nabinya sendiri doakan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur. Kita tidak mendoakan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mendoakan kita. Tuhan Yesus memberikan berkat bagi kita. Tuhan Yesus yang menadahkan tangannya bagi kita. Karena Dialah Allah yang hidup, benar-benar Allah yang hidup. Oleh karena itulah, ketika kita sudah mendengar kekalahan itu, kita memiliki hidup, kita diberikan kehidupan yang besar. Oleh karena sesuai dengan tema ini, kita dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Di musim COVID-19 ini kita dikuatkan. Kita tidak merasa kelemahan. Kita selalu kuat, kita selalu semakin bergairah. Makanya kalau kita baca bagaimana doanya Yabes, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah, dan kiranya Engkau menghalaukan segala musuhku, dan kiranya Engkau memperluas daerahku. Artinya disitulah, ketika kita percaya Yesus Kristus ada Tuhan Yesus Selamat, Tuhan memberkati kita, Tuhan menadahkan tangan bagi kita, Tuhan menuntun hidup kita, bahwa kita tidak mengalami kesusahan, kita tidak mengalami kelemahan. Oleh karena itu ada beberapa ayat, beberapa makna yang saya ambil dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri, nama yang berkuasa atas segala kejahatan, atas segala malapetaka dunia ini, nama yang bisa mengalahkan segala penyakit, keadaan. Cuma hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi nama yang bisa mengalahkan semuanya. Ketika kita mendoakan orang sakit dengan mengucapkan demi nama, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit itu pergi. Kita bisa mempergikan, asal kita punya iman sebiji sesawi. Dengan kita mempunyai iman tersebut, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus yang menyembuhkan, penyakit itu sembuh. Kalau kita beriman, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini hilang. Dengan iman kita yang punya, kita memiliki keimanan tersebut. COVID-19 itu, penyakit yang sekecil yang kita tidak bisa lihat, itu bisa hilang. Karena iman kita.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya itu bisa mengalahkan segalanya. Yang kedua, yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita kuat adalah kita menjadi satu sama kesatuan Allah. Artinya kita menjadi satu tubuh dalam tubuh Kristus. Doa Tuhan Yesus ini menginginkan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk bersatu, bukan memikirkan isi perut masing-masing, bukan mementingkan egois masing-masing, bukan mementingkan golongan atau ras masing-masing. Tetapi saat ini, firman Tuhan saat ini, di saat COVID-19 ini, Tuhan menginginkan kita bersatu. Bersatu melawan COVID, bersatu teguh dengan anak-anak Tuhan. Jangan ketika kita di badan masing-masing, kita masa bodohkan saudara kita di seberang, memasa bodohkan saudara-saudara kita seiman. Ketika kita melihat saudara kita mengalami kekurangan, kita tolong, kita bantu. Ketika kita melihat saudara kita mengalami kesusahan, kita tolong, kita bantu. Bagaimana caranya? Kalau kita punya berkat, kita bantu dengan berkat. Kalau kita punya berkat, bagaimana? Kita bantu dalam doa. Artinya setiap doa orang percaya dengan iman besar, berkat itu pasti diberikan. Jangan ketika saudara kita mengalami susah, kita makin menyusahkan. Apabila saudara kita mengalami kelemahan, kita makin melemahkan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Maka doa Tuhan, kalau kita baca selanjutnya nanti di ayat 17, pasal 17 ayat 21, dia bilang berkata, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya disitulah Tuhan menginginkan bahwa kita bersatu saat ini. Makanya kalau kita lihat di sekarang, di musim COVID ini, banyak orang akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berlomba-lomba memberikan yang terindah bagi Tuhan. Tidak lagi memandang, oh saya ini orang kaya, oh saya ini orang Islam, oh saya ini orang Kristen. Tidak lagi. Baru-baru ini saya melihat ada seorang hamba Tuhan. Ini merupakan suatu sambung bagi saya sendiri. Karena kenapa? Ketika saya melihat hamba Tuhan ini bukan cuma cakap berbicara, tapi benar-benar dia melakukan. Yaitu Pastor Gilbert atau Bapak Pendeta Gilbert. Dia tidak cuma hanya diam saja. Ketika dia berkata, kita semua anak Tuhan harus memberikan, dia memberikan yang terbaik. Dia menolong orang-orang di sekitar gerejanya. Karena di sekitar gerejanya itu banyak orang-orang susah. Artinya ketika kita mau menjadi sebuah dupa, menjadi sebuah yang terindah pengikut Kristus, kita harus menjadi pengikut Kristus dengan memberikan contoh. Walaupun kita tidak memberikan itu berkat, kita bisa membantu doa. Kita bisa membantu setiap orang-orang supaya digerakkan hatinya untuk menjadi sebuah donatur. Artinya kita sebagai umat Tuhan, saat ini kita bersatu. Bukan lagi mementingkan, oh saya dari gereja GKW, oh saya dari gereja HKBP, oh saya dari Tiberias, oh saya dari Bethel. Tidak lagi. Tetapi saat ini kita bersatu, kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita supaya COVID ini hilang, dan supaya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa berkecukupan, dicukupkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yang inginkan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita kuat sebagai pengikut Kristus, yaitu tadi Nas membimbing kita di dalam Efesus, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan kekuatan sebagai pengikut Kristus adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan ego kita, menggunakan setiap kemampuan kita untuk kita melaksanakan. Kita minta pertolongan Tuhan. Ketika kita ingin datang ke sebuah tempat, kita minta pertolongan Tuhan.
Ketika kita mau bayar sesuatu, kita minta pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Kita bingung, saat ini COVID, saya tidak bisa berbayar apa-apa. Kita bertanya ke Tuhan, Tuhan berikanlah hikmat bagi saya, dan berikanlah hikmat bagi orang yang akan saya temui, supaya itu dipermudah. Karena Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya datang meminta. Bukan kita sebagai anak-anaknya cuma hanya gampang, nanti ketika sampai sana pasti dikasih. Oh nanti gampang, ketika saya melakukan ini pasti dikasih. Itu artinya kita menganggap diri kita lebih utama daripada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah kita minta, atau ketika kita ingin mendatangi sesuatu, kita minta ke Tuhan. Atau yang apa kita butuhkan, kita minta ke Tuhan. Jangan kita meminta kepada Tuhan yang Tuhan tidak bisa berikan, tetapi mintalah yang kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, yang bisa Tuhan berikan. Oleh karena itulah Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, di Minggu Trinitas ini, Minggu penantian Roh Kudus ini, firman Tuhan telah mengajar kita melalui doa Tuhan Yesus kepada murid Richard, mengutuskan, mengingatkan bagi kita yang pertama, kita harus menjadi pengikut Kristus, yaitu adalah kita mengaku bahwa Yesus Kristus ada segala-galanya. Nama Yesus Kristus mengalahkan kuasa dunia ini. Nama Tuhan Yesus mengalahkan segala penyakit dunia ini. Karena nama Tuhan Yesus berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Yang kedua, kita harus menjadi satu di dalam Kristus. Kita tidak boleh terpecah-pecah. Kita harus menjadi satu. Sama seperti Kristus adalah satu dalam Bapa, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Dan suatu saatnya nanti, ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita akan menjadi satu dalam rumah Tuhan, satu dalam persekutuan Kristus, satu dalam perjamuan Kristus. Dan yang ketiga, kita selama dunia ini, kita minta pertolongan Tuhan. Jangan kita mementingkan ego kita. Jangan kita mementingkan keyakinan kita dengan pribadi kita bisa melaksanakan. Tetapi kita minta Tuhan yang bekerja. Biar firman ini menjadi dasar bagi hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surga, terima kasih atas firman. Firman yang mengajarkan bahwa Engkau meneguhkan, menguatkan kami, supaya kami sebagai pengikut Kristus tidak takut dan tidak lengah. Karena sesuai firman-Mu Tuhan, kami adalah satu tubuh, satu hati. Karena di atas segala atas nama, cuma nama Engkau-lah Yesus Kristus yang dapat mengalahkan segala kuasa, baik di bumi. Ya Bapa Surga, hamba menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat Bapa, GKOS Sada dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini melalui video saat ini Bapa, mereka di rumah masing-masing. Biar Tuhan Kau yang melawat, mengurapi, memberkati anak-anak-Mu itu. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka doakan, yang mereka rasakan saat ini, kekurangan makanan, kekurangan berkat, rezeki, bingung untuk bekerja, bingung untuk kebutuhan pangannya, kebutuhan kesehatannya. Biar Tuhan saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa, Engkau ya Bapa yang memberkati, yang mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba juga tidak lupa doakan juga. Mungkin anak-anak-Mu pada sedang sakit, biar Tuhan Kau berikan kesehatan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Kau berikan pasangan hidup. Yang sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang sedang berbeban berat, Engkau bagi mereka. Hamba tidak lupa doakan juga untuk seluruh gereja-gereja Indonesia, khususnya Sinode GKOI, hamba serahkan semua ke dalam tangan. Biar kuasa Bapa yang memberkati, yang menaungi anak-anak-Mu Tuhan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia Raya ini Bapa. Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, berserahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berikan kesehatan mereka.
mampukan mereka menyelesaikan permasalahan di negara Indonesia. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan, terkhusus untuk virus COVID-19 ini Bapak. Dengan iman hamba-Mu Bapak, hamba percaya dan yakin Engkau mengangkat virus ini, Engkau menjauhkan virus ini, dan Engkau memusnahkan virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus ini hilang dari muka bumi ini Tuhan. Bapak yang saudara, hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk seluruh pasien COVID-19, baik itu yang orang dalam pengawasan atau pasien positifnya. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar mereka disembuhkan, berikan kekuatan dan mereka kembali beraktivitas Bapak. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk perekonomian negara Indonesia ini Bapak. Biar Tuhan Kau murnikan, Kau kembalikan perekonomian Indonesia ini Bapak. Ya Allah Bapak surga, inilah seluruh permohonan doa kami Tuhan. Biarlah segala doa-doa kami yang kurang seperti Bapak, kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan berdoa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah minggu pagi ini, kita berdoa menerima pengutusan dan berkat. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita bernyanyi doa Yesus. Jemaat terkasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Camkan dan lakukanlah firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah firman ini menjadi dasar bagi kita, bahwa kita telah dikuatkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itulah, marilah kita terima berkatnya dari Yesus Kristus.
Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat terkasih, demikian ibadah Minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.